Coba kalian perhatiin deh, orang-orang dewasa yang olahraga sama yang nggak olahraga. Kayak aku di sini ada 10 manfaat. Jujur aku pun lebih suka olahraga di rumah daripada di luar ya. Kenapa? Karena ini keringet siapa ya? Aku bau. Kalau misalkan nggak punya alatnya gimana? Biasa pakai piyama, biasa pakai daster, celana pendek, itu adalah olahraga paling mudah yang bisa kalian lakuin di rumah. Apalagi buat para remaja nih yang masih di masa-masa pubertas, olahraga itu penting banget. Apalagi kalau misalkan kalian pengen tinggi. Nuansa berekspresi hanya di Nuci. Hai, welcome back. Balik lagi di sini hanya di Nuci. Kali ini aku mau sebutin manfaat apa aja yang bisa kalian dapet kalau misalkan kalian tuh olahraga di rumah. Sebenarnya aku agak telat sih yang nge-share video ini. Harusnya aku nge-share ini tuh sebelum dilakukan PSBB, ya nggak sih? Tapi nggak apa, aku mau tetap share aja ke kalian. Dan aku udah sedikit ngerangkum apa aja manfaat yang bisa kalian dapetin kalau misalkan kalian tuh olahraga di rumah. Sebelum masuk ke apa aja manfaat yang bakal kalian dapetin kalau misalkan olahraga di rumah, aku mau kasih tahu dulu kalian seberapa penting olahraga itu. Yang paling penting atau yang paling utama, apalagi dalam kondisi kayak gini, olahraga itu bisa membuat imunitas dalam tubuh kalian tuh jadi lebih kebal terhadap berbagai penyakit. Jadi ya kalau misalkan ada virus atau misalkan bakteri yang masuk dalam tubuh kalian itu bakal nerima dengan baik dan bahkan bisa ngeluarin si virus bakteri itu secara otomatis. Kayak misalkan kalau kalian pernah sakit flu atau batuk, terus cara sendiri sembuh tanpa kalian ke dokter atau bahkan minum obat. Nah, jadi kayak gitu. Intinya badan kalian tuh bakal kebal terhadap virus ataupun bakteri yang masuk ke dalam tubuh kalian dan bakal sehat selalu. Terus juga olahraga itu dapat merangsang pertumbuhan kalian jadi lebih ideal. Apalagi buat para remaja nih yang masih di masa-masa pubertas, olahraga itu penting banget. Apalagi kalau misalkan kalian pengen tinggi, kalian tuh harus rajin dan rutin olahraga. Kalian lihat aja anak remaja yang rutin olahraga, apalagi main basket dan renang, sama anak remaja yang enggak olahraga sama sekali. Body mereka tuh secara nggak langsung pasti beda banget. Yang rutin main basket atau olahraga itu pasti dia lebih tinggi, lebih bagus, itu lebih ideal badannya daripada yang nggak olahraga sama sekali. Terus buat yang emang udah di umur 20 tahun ke atas dan emang katanya di situ masa pertumbuhannya udah mulai sedikit atau susah untuk nambah tinggi, cara langsung kalau misalkan kalian sering olahraga itu tuh badan kalian bakal tegap. Coba kalian perhatiin deh orang-orang dewasa yang olahraga sama yang nggak olahraga. Rata-rata itu kalau misalkan yang nggak olahraga badannya itu bakal bungkuk dan kelihatan lebih pendek daripada yang olahraga. Jadi kalau misalkan kalian rutin olahraga itu secara langsung badan kalian tuh bakal lebih tegap dan bakal kelihatan jadi lebih tinggi. Walaupun cuman sebeberapa senti, tapi setidaknya bakal lebih bagus untuk dilihat dan dipandang daripada yang nggak olahraga. Nah, cara langsung kalau misalkan kalian jadi lebih tinggi, itu kan kalian jadi lebih pede ya. Nah, jadi manfaat selanjutnya meningkatkan kepercayaan diri. Ada beberapa orang yang olahraga itu karena ingin ngebentuk ABS di perut, otot muscle di tangannya. Itu kan mereka jadi lebih pede dan percaya diri kan, karena mereka beranggapan bahwa apa yang telah mereka capai itu keren dan bagus. Jadi meningkatkan kepercayaan diri. Terus juga olahraga itu secara langsung ya bisa ngurangin stres kalian. Kalian lagi banyak pikiran, yang lagi sedih atau galau, coba deh kalian olahraga dikit-dikit. Yang ringan aja dulu, terus kalian rasain perbedaannya. Terus kalau dari segi kesehatan nih ya, olahraga itu dapat menurunkan kolesterol dan juga dapat membuat kalian itu terhindar dari penyakit jantung. Terus kalau buat cewek-cewek nih yang biasanya suka diet, olahraga itu pastinya membantu kalian dalam menurunkan berat badan dan juga bantu kalian buat bentuk badan kalian jadi lebih ramping atau misalkan langsing gitu, ideal. Dan banyak banget pokoknya manfaat dari olahraga yang bisa kalian dapetin. Oke, aku di sini ada 10 manfaat yang dapat kalian rasakan jika olahraga di rumah. Jujur aku pun lebih suka olahraga di rumah daripada di luar ya. Kenapa? Karena satu, olahraganya itu bisa dilakuin kapan aja. Kalian gak usah mentingin waktu, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, kalian bisa lakuin olahraga kapan aja dan jam berapa aja. Tapi bagusnya olahraga itu dilakuinnya pagi-pagi. Tapi kalau misalkan kalian telat bangun, gak apa-apa. Siang sama sore juga kalian tetap bisa olahraga kan. Atau mungkin yang ada kuliah online juga kalian gak usah peduli. Jadi kalau misalkan kalian udah beres kuliahnya, kalian bisa langsung olahraga. Terus yang kedua, kalian gak usah peduli sama yang namanya cuaca ya. Karena kalian dalam rumah, mau cuacanya panas, mau hujan, mau mendung sekalipun, kalian gak usah khawatir apapun karena kalian bisa tetap olahraga di rumah tanpa peduli di luar itu cuacanya lagi apa, lagi kayak gimana. Kecuali kalau kalian mau olahraga itu pas lagi pagi-pagi, ada sinar matahari pagi, atau istilahnya itu lagi pas sama sekalian moyan gitu. Itu sih kalian harus pagi ya kalau kalian mau barengin sama moyan. Itu manfaatnya jadi double atau 2 kali lipat. Nah, yang ketiga ini yang paling aku suka, olahraga di rumah itu kalian gak harus pakai outfit olahraga. Jadi kalian tuh gak punya baju olahraga yang mahal-mahal yang sering artis atau selebgram pakai ke gym juga nggak apa-apa. Kalian olahraga di rumah mau pakai baju tidur, mau pakai daster atau pakai celana pendek atau apapun masih tetap bisa. Aku pun olahraga di rumah
biasa pakai piyama, biasa pakai daster, celana pendek, cuman kaos oblong, nggak amat, karena nggak ada yang lihat kan. Ya iyalah, orang kita lagi di rumah, kecuali olahraganya kalian di video terus diupload atau misalkan live Instagram sambil olahraga, itu beda cerita ya. Nah, nyambung sama yang kostum tadi, alasan yang keempat aku suka olahraga di rumah yaitu karena nggak dilihat sama orang lain. Kenapa? Karena aku itu termasuk kalau yang olahraga itu nggak pede, apalagi kalau misalkan jogging, lari. Gak tau kenapa nggak suka sama jogging, nggak pede aja gitu setiap aku jogging tuh. Kalaupun nggak jogging, olahraga yang lain pun kalau misalkan dilihat sama orang lain tuh gimana gitu. Jadi aku lebih nyaman olahraga tuh di rumah. Ya paling dilihat sama keluarga doang kan, nggak sama orang lain. Aku lebih suka gini. Kalau kalian ya menyesuaikan aja. Yang kelima, manfaatnya adalah kalian bisa ngelakuin berbagai macam gaya olahraga. Olahraga yang bisa kalian lakuin di rumah itu banyak banget. Kalau kalian punya treadmill di rumah, kalian bisa jogging, bisa lari. Terus juga kalau kalian punya sepeda statis, kalian bisa sepedaan di rumah sambil denger lagu atau sambil nonton TV juga bisa. Kalau kalian punya dumbbell tuh kalian bisa angkat beban di rumah. Kalau kalian punya skipping, kalian bisa lompat tali di rumah sendiri. Terus kalau kalian yang punya kolam renang di rumah, kalian bisa renang di rumah. Yang punya matras, kalian bisa ngelakuin yoga di rumah. Atau alat-alat lainnya, kalau misalkan aku pernah waktu itu punya jet toner, itu pokoknya kalian manfaatin alat yang ada di rumah kalian sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Jangan sampai dianggurin, karena olahraga itu penting dan wajib sih kalau kata aku. Terus kalau misalkan nggak punya alatnya gimana? Jangan khawatir, jangan takut, kalian masih tetap bisa olahraga karena masih banyak yang bisa dilakuin. Contohnya kayak workout, terus juga kalian bisa ngelakuin cardio. Terus juga yang paling sering aku lakuin yaitu senam, terus menari atau dance gitu kan. Kalian cuman perlu puter musik, terus kalian gerak deh. Dan geraknya pun ada dua macam ya, jadi kayak kalian bisa lihat di YouTube gaya-gayanya atau panduan-panduannya, kalian ikutin langkah-langkah yang ada di YouTube. Atau kalian mau freestyle sendiri pun nggak apa-apa. Yang penting kalian tuh olahraga. Terus juga kalian bisa yoga. Kalau kalian nggak punya matras nggak apa-apa, masih ada karpet juga ya. Kalaupun di lantai juga bisa sih menurut aku. Karena yoga itu yang penting kefokusannya sama keseimbangannya. Terus yang paling gampang, kalau misalkan di rumah kalian ada tangga, kalian cuman perlu naik turun tangga juga udah bisa olahraga. Terus juga beberes rumah, itu adalah olahraga paling mudah yang bisa kalian lakuin di rumah. Nah, alasan yang keenam yaitu murah. Kalian gak harus ngeluarin uang, no biaya, kayak misalkan kalian ke gym atau misalkan kalian ke tempat renang, harus bayar buat kolam renang ya kan. Tapi itu balik lagi ke pilihan dan hobi dan bahkan passionnya kalian tuh sukanya olahraga di mana. Kalau misalkan kalian sukanya ke gym, terus pakai coach, terus kalian sukanya ke kolam renang, ya itu pilihan kalian. Cuma ini kan manfaat yang aku dapetin kalau kalian olahraga di rumah, ya murah gitu. Kalian gak harus bayar apa-apa, kalian gak harus sewa apa-apa karena ini rumah kalian gitu. Kalian bebas mau olahraga di dapur, mau olahraga di kamar, mau olahraga di ruang TV, ruang tamu, bahkan halaman sekalipun kalian bisa olahraga. Terus alasan yang ketujuh yaitu no ngaret-ngaret, gak ada kata ngaret. Kayak gini ya, kalau aku olahraga di rumah ya sendiri, dan ada beberapa orang yang olahraga di rumah itu biasa ajak temennya. Kalau itu sih masih ada kemungkinan ngaret ya, apalagi kalau misalkan nunggu temennya OTW ke sini atau kita yang OTW ke sana, itu kan masih ada perlu waktu. Kalau misalkan kalian orang yang tepat waktu banget tuh nggak akan ada kata ngaret. Kalian bisa langsung mulai olahraganya sendiri di rumah tanpa harus nunggu teman. Kan ada tuh biasanya kalau misalkan kalian janjian keluar olahraga, terus misalkan janjian di satu tempat jam sekian, tapi teman janjiannya itu belum datang dan ya ngaret gitu kan, alhasil waktu kalian juga terbuang kan. Nah, alasan yang ke-8, ini alasan yang paling sensitif aku banget ya. Alasannya itu adalah keringet kalian gak akan kecium sama orang lain. Kenapa? Karena keringat aku tuh termasuk yang bau. Aku nggak olahraga pun, misalkan cuma nonton suatu acara atau variety show Korea ya, kayak misalkan Weekly Idol atau Idol Room, itu kan aku tahu banget ya. Dan itu tuh aku keringet, aku ketawa doang keringetan. Terus pas aku cium badan aku sendiri, itu tuh udah bau gitu. Dan aku pun menyadari bahwa keringat aku tuh bau banget guys. Aku nggak mau keringat aku tuh dicium sama orang lain. Jadi aku tuh lebih nyaman jika berolahraga di rumah. Buat kalian yang setipe sama aku, yang keringatnya bau, mending kalian di rumah aja. Biar kalian tuh terhindar dari segala konflik yang bakal muncul. Bayangin aja misalkan kalian lagi olahraga sama sekelase atau sama teman-teman kalian nih banyak, terus tiba-tiba badan kalian tuh memunculkan bau-bau aroma tidak sedap. Oke, mungkin untuk beberapa orang bisa menoleransi dan mengatakan bahwa hal itu tuh wajar karena kita tuh habis olahraga dan kita tuh keringetan dan bau, oke, nggak apa-apa. Cuman kan ada beberapa orang yang nggak bisa nerima hal tersebut. Ada beberapa orang yang mungkin dalam hatinya berkata, ini bau siapa sih keringetnya, atau malu banget baunya, gak kuat banget ya, pokoknya segala macam cibiran yang dia pikirkan itu masih yang nggak dilontarkan. Apalagi nanti kalau misalkan ada yang dilontarkan kayak keringet lo bau banget sih, keringetnya kok bau sih, ini keringet siapa ya, aku bau, oh my god. Kalian bayangin gak sih kalau misalkan kalian nanti dapet yang kayak gitu, kan gak enak ya. Apalagi kalau misalkan kalian yang sensitif banget tuh orangnya, kalian harus benar-benar kuat mental kalau misalkan terima yang kayak gitu. Jadi buat kalian yang keringetnya menurut kalian bau,
aku saranin, rekomendasiin mending olahraga di rumah aja. Atau enggak, kalau misalkan mau olahraga keluar, olahraganya sendiri aja. Atau kalian masih tetap pengen ditemenin, ya sama teman kalian yang udah memang kalian percaya banget dan gak akan menimbulkan suatu konflik gitu. Terus alasan yang ke-9 yaitu pas kalian beres olahraganya, misalkan udah 30 menit olahraga, kan tuh keringetnya banjir banget pasti ya. Kalian pasti abis olahraga tuh mandi kan. Nah, mandi habis olahraga langsung tuh kan gak baik kan. Jadi, kalau kalian di rumah aja, kalian tuh bisa nunggu keringat kalian hilang tuh sambil nonton, sambil selonjoran, sambil duduk, pokoknya bebas gitu kan. Sambil nunggu keringat kalian tuh hilang baru bisa mandi. Kalau aku sih lebih sering ke nonton ya. Sambil nunggu keringatnya hilang, aku nonton dulu sekitar 20 menit sampai 30 menit, terus kering baru deh mandi. Kalau misalkan dikeluarkan susah ya. Kalau jadi nggak bisa langsung mandi, nggak misalkan di luar. Kalau di rumah kan bisa. And last but not least, alasan yang ke-10 itu kalian nggak usah repot-repot bawa ataupun beli minum. Ya ini bukan rahasia umum lagi lah. Kalau kalian olahraga di rumah, ya kalian mau ngambil minum segimanapun, kapanpun, bebas gitu, bisa kan. Free, nggak ada kata beli. Enak kan? Dan mungkin masih banyak banget alasan atau manfaat yang bisa kalian dapetin kalau kalian olahraga di rumah. Dan kayaknya masa pandemi corona ini kan mau berakhir ya, amin. Terus juga PSBB juga mau segera berakhir. Otomatis kegiatan kita pun bentar lagi bakal kembali normal. Saran dari aku, kalian jangan langsung pergi atau main jauh-jauh, sering keluar seperlunya aja. Kalau emang kalian diharuskan keluar ya keluar, tetap penuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, terus juga cuci tangan kalau ada kesempatan, atau bawa hand sanitizer. Jangan berani-berani buat nyentuh mata, hidung, sama mulut kalian. Pokoknya tetap stay healthy and stay safe. Buat yang masih bisa work from home atau kerja di rumah aja, jangan lupa tetap olahraga, jaga kesehatan, karena manfaatnya itu banyak banget dan caranya juga banyak banget buat olahraga di rumah. Pokoknya kalau kalian masih bisa tetap di rumah aja dulu sampai kalian tuh ngerasa bener-bener aman pas kalian tuh keluar. Jangan cari gara-gara, karena kalau misalkan kita ketemu sama orang yang emang dia tuh kelihatannya bunggar, sehat, gak ada gejala-gejala positif corona, tapi kan kita nggak tahu dia tuh sebenarnya positif atau enggak corona gitu. Karena emang tadi imunitasnya kebal, dia tuh punya kekebalan tubuh yang bagus. Kalau misalkan udah kena ke kita, terus kita nularin ke orang lain yang imunitasnya lemah atau kekebalannya kurang di bawah kita dan yang positif tadi di awal, otomatis negatifnya bakal kena ke orang yang imunitasnya kurang tadi. Jadi pokoknya kalau misalkan masih bisa di rumahnya dulu. Jangan neko-neko, jangan macam-macam. Tetap jaga kesehatan karena aku sayang kalian. Oke, paling segini yang bisa aku sharing ke kalian. Semoga bermanfaat dan dapat mempengaruhi pola pikir kalian untuk olahraga di rumah selagi bisa. Jangan lupa buat CL_S, komen, like, subscribe, and share video aku ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke kerabat kalian, ke sahabat kalian, ke teman-teman kalian, ke semuanya. And last but not least, jangan lupa buat tonton video aku yang lainnya.